Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021. Kita akan belajar BMR, Budaya Melayu Riau, dengan tema Negeri Serambi Mekah. Untuk itu, kepada Ananda semuanya, silakan disimak dan didengar penjelasan berikut ini. Negeri Serambi Mekah. Kabupaten Kampar yang dikenal dengan julukan Negeri Serambi Mekah ini beribu kota di Bangkinang. Jadi, Kabupaten Kampar diberi gelar dengan Negeri Serambi Mekah dan ibu kotanya Bangkinang. Menurut Salaratus Salatin, Kampar menjadi tempat pelarian Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka pada tahun 1526. Ya. Menurut Salaratus Salatin, Kampar menjadi tempat pelarian Sultan Mahmud Shah. Kemudian, menurut catatan Cina, pada abad ke-8 Masehi, Kampar adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Tempat pembangunan candi yang khas dipersembahkan kepada Kaisar Cina yang diberi nama Qian Tian Huangsu. Jadi, menurut catatan Cina, pada abad ke-8 Masehi, Kampar merupakan pusat kerajaan Sriwijaya, yaitu tempat pembangunan candi yang khas dipersembahkan kepada Kaisar Cina, yaitu Qian Tian Huangsu atau dikenal dengan Candi Bungsu. Banyak sejarah yang terjadi di wilayah ini. Pada masa penjajahan Jepang, Kampar menjadi pusat penjara bagi orang Inggris dan Belanda. Jadi ketika masa penjajahan Jepang, Kampar ini menjadi pusat penjara bagi orang Inggris dan Belanda yang dipaksa untuk membangun jalur rel kereta api dari Muaro ke Pekanbaru. Kejadian ini selalu diperingati di Inggris dan Belanda pada setiap tahunnya di negara masing-masing. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Kampar antara lain adalah yang pertama, Candi Muara Takus. Kompleks candi yang terletak di Kecamatan 13 Kota Kampar tidak begitu jauh dari bibir Sungai Kampar Kanan. Di dalam Candi Muara Takus terdapat candi tua, Mahligai Stupa, Palangka, dan Candi Bungsu. Inilah yang terdapat di dalam Candi Muara Takus. Kemudian di sekitar candi terdapat perkampungan yang diyakini sebagai kota lama zaman sebelum Sriwijaya, namun sengaja ditenggelamkan untuk keperluan bendungan penampung air ataupun PLTA. Yang kedua adalah Istana Gunung Sahilan. Ini juga termasuk ke dalam objek wisata di Kabupaten Kampar. Merupakan istana Kesultanan Gunung Sahilan Darussalam. Istana ini terbuat dari kayu dan beratap seng. Tidak jauh dari istana terdapat masjid dan kompleks pemakaman Raja dan Sultan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri pada awal abad ke-16 Miladia. Semenjak berdiri sehingga bergabung dengan Republik Indonesia, Kerajaan Gunung Sahilan sudah diperintah oleh 12 orang raja atau sultan dengan gelar Tengku yang di-Pertuan Besar. Yang ketiga adalah Masjid Jami Air Tiris. Masjid ini dibangun
pada tahun 1901 tanpa menggunakan paku dari besi. Bentuk bangunan masjid sangat unik dan khas kebudayaan Kampar. Pada bagian luar masjid terdapat sumur yang di dalamnya terendam batu berbentuk kepala kerbau. Yang keempat adalah Desa Wisata Pulau Belimbing. Ini juga termasuk objek wisata di Kabupaten Kampar. Jika ingin menambah pengetahuan akan uniknya budaya asli Melayu Kampar, maka desa ini adalah pilihan yang tepat. Selain menampilkan rumah-rumah tua yang masih kokoh dan berpenghuni, Desa Pulau Belimbing juga menyuguhkan pemandangan indah tepian Sungai Kampar Kanan. Di desa ini terdapat satu museum bernama Kandil Kemilau Emas yang memamerkan aneka peralatan yang dipergunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Itulah yang ada di Desa Wisata Pulau Belimbing. Yang kelima adalah Desa Wisata Buluh Cina. Inilah objek wisata yang terakhir yang kita bahas pada kali ini. Desa Wisata Buluh Cina merupakan desa adat yang masih kokoh memegang tradisi Melayu. Di dalamnya banyak terdapat pohon sialang dan hutan wisata atau rimba 7 danau. Desa Buluh Cina ini bersih dari segala bentuk perbuatan keji dan durhaka. Bahkan apabila penduduknya diketahui telah melakukan perbuatan itu, maka akan segera diusir dari desa tersebut. Inilah tradisi ataupun adat yang ada di Desa Wisata Buluh Cina. Nah, setelah puas berwisata keliling Kabupaten Kampar, saatnya kita mencari buah tangan yang bisa kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Bentuknya antara lain madu pohon sialang. Inilah yang bisa kita bawa dari Kabupaten Kampar. Yang pertama, madu pohon sialang, madu lebah ternak, aneka kerajinan tangan, kain tenun, dan aneka makanan. Banyak oleh-oleh ataupun buah tangan yang bisa kita bawa dari Kabupaten Kampar. Setelah kita puas berkeliling di Kabupaten Kampar, bahkan sampai membawa oleh-oleh ataupun buah tangan dari Kabupaten Kampar, ataupun setelah memahami penjelasan teks ataupun pembahasan yang telah diuraikan pada kali ini, selanjutnya kepada Ananda semuanya untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan kita dalam mencerna materi pada hari ini, silakan dikerjakan tugas atau latihan. Tugasnya yaitu silakan Ananda semua membuat pantun berdasarkan cerita mengenai Kabupaten Kampar. Buatlah pantun mengenai Kabupaten Kampar. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengar dan menyimakkan. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.